Sejarah perpustakaan di dunia. Yang pertama, perpustakaan zaman Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno, perpustakaan merupakan salah satu perpustakaan tertua dalam sejarah manusia. Perpustakaan ini pertama kali muncul sekitar tahun 2600 sebelum Masehi di kota-kota seperti Tebas dan Alexandria. Pada masa itu, perpustakaan digunakan sebagai penyimpanan buku-buku yang berisi teks-teks penting seperti teks-teks religi, filsafat, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Buku-buku tersebut ditulis dengan menggunakan hieroglif atau hierartik, yaitu simbol-simbol yang digunakan sebagai tulisan pada masa itu. Perpustakaan pada zaman Mesir kuno juga digunakan sebagai tempat belajar bagi siapapun. Mereka datang ke perpustakaan untuk mempelajari teks-teks penting dan menyusun karya-karya baru. Perpustakaan terkenal pada masa itu adalah Perpustakaan Tebas yang dibangun oleh Firaun Amenhotep II pada tahun 1450 sebelum Masehi. Koleksi perpustakaan ini diperkirakan memiliki lebih dari 30.000 buku yang ditulis dalam hieroglif dan hierartik. Yang kedua, perpustakaan zaman Yunani kuno. Perpustakaan pada masa di zaman Yunani kuno dikenal sebagai biblioteka. Biblioteka pertama dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Raja Alexandria, Ptolemei I Store. Perpustakaan ini menjadi yang terbesar dan paling terkenal di dunia kuno dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Biblioteka ini. Yang kedua, perpustakaan zaman Yunani kuno. Perpustakaan pada masa di zaman Yunani kuno dikenal sebagai biblioteka. Biblioteka pertama dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Raja Alexandria. Perpustakaan ini menjadi yang terbesar dan paling terkenal di dunia kuno dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Biblioteka ini berisi ribuan papirus yang berisi teks-teks klasik Yunani dan Mesir, termasuk karya-karya filsuf, sastra, dan ilmu pengetahuan. Biblioteka ini juga memiliki laboratorium ilmiah dan observatorium. Selain Biblioteka Alexandria, perpustakaan lain yang terkenal di zaman Yunani kuno adalah Biblioteka Pergamon di Pergamon yang dibangun pada abad kedua sebelum Masehi dan memiliki koleksi teks-teks Yunani yang luas. Perpustakaan Yunani kuno juga dikenal sebagai institusi yang mempromosikan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Beberapa filsuf seperti Aristoteles memiliki perpustakaan pribadi yang dijadikan tempat diskusi dan pembelajaran. Namun, banyak perpustakaan Yunani kuno hancur selama perang-perang yang terjadi pada masa itu, dan hanya sedikit catatan yang tersisa tentang koleksi dan organisasinya. Namun, perpustakaan-perpustakaan ini sangat berpengaruh dalam mempromosikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan budaya Yunani kuno. Yang ketiga, perpustakaan zaman Romawi kuno. Perpustakaan zaman Romawi kuno merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting dalam sejarah peradaban dunia. Didirikan pada abad ke-1 sebelum Masehi di kota Roma, Italia, perpustakaan ini merupakan bagian dari kompleks pustakawan yang dikenal sebagai Bibliotheca Augusta. Sejarah mencatat bahwa perpustakaan ini didirikan oleh Julius Caesar dan dikelola oleh pustakawan terkenal bernama Varro. Ia mengumpulkan berbagai jenis buku dari seluruh dunia, termasuk dari Mesir,
Yunani, dan Asia Minor. Buku-buku tersebut diklasifikasikan dan dikatalogkan dengan sistem yang canggih sehingga mudah ditemukan oleh pengunjung. Perpustakaan ini menjadi tempat belajar dan penelitian bagi ilmuwan, penulis, dan intelektual dari seluruh dunia. Banyak buku yang diterbitkan di sini, termasuk buku-buku sejarah, filsafat, sastra, dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan juga menyediakan fasilitas untuk mengopi buku sehingga memungkinkan banyak orang untuk mengakses informasi yang tersedia di sana. Namun, perpustakaan mengalami kehancuran pada abad ketiga sebelum Masehi, ketika kota Roma dibakar oleh pasukan barbarian. Banyak buku yang hilang dan rusak, dan perpustakaan ini tidak pernah dibangun kembali. Namun, legasi perpustakaan ini masih terlihat dalam sistem klasifikasi dan katalogisasi buku yang digunakan hingga saat ini. Yang keempat, perpustakaan abad pertengahan. Disebut dengan perpustakaan abad pertengahan adalah perpustakaan yang berkembang pada masa pertengahan. Abad pertengahan yaitu sekitar tahun 400 hingga 1400. Pada masa ini, perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengkonservasi buku-buku yang dianggap penting oleh masyarakat. Perpustakaan abad pertengahan pertama kali muncul di wilayah Mesir, Mesopotamia, dan India. Pada masa ini, perpustakaan digunakan oleh para ilmuwan, filsuf, dan ahli teologi untuk menyimpan dan mengkaji kitab-kitab klasik yang dianggap penting. Pada abad keempat, perpustakaan mulai berkembang di wilayah Roma. Di era ini, perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku-buku yang dianggap penting oleh para pemimpin politik dan militer Roma. Di abad keempat hingga 8, perpustakaan mulai berkembang di wilayah Eropa. Waktu itu, perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku-buku yang dianggap penting oleh para ilmuwan, filsuf, dan ahli teologi Eropa. Pada abad ke-9 hingga ke-13, perpustakaan mulai berkembang di wilayah Islam. Di saat abad tersebut, perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku-buku yang dianggap penting oleh para ilmuwan, filsuf, dan ahli teologi Islam. Pada abad ke-14, perpustakaan mulai berkembang di wilayah Eropa Barat. Pada masa ini, perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku-buku yang dianggap penting oleh para ilmuwan, filsuf, dan ahli teologi Eropa Barat. Perpustakaan abad pertengahan merupakan salah satu perpustakaan yang paling penting dalam sejarah perpustakaan. Saat itu, perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengkonservasi buku-buku yang dianggap penting oleh masyarakat. Perpustakaan ini juga menjadi tempat penting bagi para ilmuwan, filsuf, dan ahli teologi untuk mengkaji kitab-kitab klasik yang dianggap penting. Sejarah perpustakaan di Indonesia. Awal mula sejarah perpustakaan di Indonesia dirintis sejak zaman Majapahit yang berupa perpustakaan kerajaan. Kemudian pada zaman penjajahan Hindia Belanda didirikan perpustakaan Batavia, Genootschap van Kunst en Wetenschap oleh Belanda di Jakarta sebagai usaha untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Sejarah perpustakaan Indonesia tergolong masih muda jika dibandingkan dengan negara Eropa dan Arab. Jika kita mengambil pendapat bahwa perpustakaan di Indonesia dengan dikenalnya tulisan, maka sejarah perpustakaan di Indonesia dapat dimulai pada tahun 400-an, yaitu saat linga batu dengan tulisan Pallawa ditemukan dari periode Kerajaan Kutai.
Musafir Hassien dari tahun 414 menyatakan bahwa di kerajaan Yepoti yang sebenarnya kerajaan Tarumanegara banyak dijumpai kaum Brahmana yang tentunya memerlukan buku atau manuskrip keagamaan yang mungkin disimpan di kediaman pendeta. Pada sekitar tahun 695 Masehi, menurut Musafir Itising dari Cina, di ibu kota kerajaan Sriwijaya hidup lebih dari 1.000 orang biksu dengan tugas keagamaan dan mempelajari agama Buddha melalui berbagai buku yang tentu saja disimpan di berbagai biasa. Di Pulau Jawa, sejarah perpustakaan tersebut dimulai pada masa kerajaan Mataram. Hal ini karena di kerajaan ini mulai dikenal penjaga keraton yang menulis berbagai karya sastra. Karya-karya tersebut seperti Sanghyang Kamahayanikan yang memuat uraian tentang agama Buddha Mahayana. Menyusul kemudian 9 Parwasari cerita Mahabharata dan 1 kanda dari epos Ramayana. Juga muncul 2 kitab keagamaan yaitu Brahmana Purana dan Agastya Parwa. Kitab lain yang terkenal adalah Arjuna Vivaha yang digubah oleh Empu Kanwa. Dari uraian tersebut dinyatakan bahwa sudah ada naskah yang ditulis tangan dalam media daun lontar yang diperuntukkan bagi pembaca kalangan sangat khusus yaitu kerajaan. Zaman kerajaan Kediri dikenal beberapa punjangga dengan karya sastranya. Mereka itu adalah Empu Seda dan Empu Panulu yang bersama-sama mengubah kitab Bharatayuddha. Selain itu, Empu Panulu juga mengubah kitab Hariwangsa dan kitab Gatot Kaca Sarya. Selain itu, ada Empu Monaguna dengan kitab Sumana Santaka dan Empu Triguna dengan kitab Kresnayana. Semua kitab itu ditulis di atas daun lontar dengan jumlah yang sangat terbatas dan tetap berada dalam lingkungan keraton. Periode berikutnya adalah Kerajaan Singosari. Pada periode ini tidak dihasilkan naskah terkenal. Kitab para raton yang terkenal diduga ditulis setelah keruntuhan Kerajaan Singosari. Pada zaman Majapahit dihasilkan buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sedangkan Empu Tantular menulis buku Sutasoma. Pada zaman ini dihasilkan pula karya-karya lain seperti Kidung Harsawijaya, Kidung Ranggalawe, Sorandaka, dan Sundayana. Kegiatan penulisan dan penyimpanan naskah masih terus dilanjutkan oleh para raja dan sultan yang tersebar di Nusantara. Misalnya, zaman Kerajaan Demak, Banten, Mataram, Surakarta, Pakualaman, Mangkunegoro, Cirebon, Melayu, Jambi, Membafa, Makassar, Maluku, dan Sumbawa. Dari Cirebon diketahui dihasilkan puluhan buku ditulis sekitar abad ke-16 dan ke-17. Buku-buku tersebut adalah Pustaka Raja-Raja dan Bumi Nusantara, 25 jilid. Pustaka Praratwan, 10 jilid. Pustaka Nagara Kertabumi, 12 jilid. Purva Samatabuwana, 17 jilid. Naskah Hukum, 2 jilid. Kedatangan bangsa Barat pada abad ke-16 membawa budaya tersendiri. Perpustakaan mulai didirikan mula-mula untuk tujuan menunjang program penyebaran agama mereka. Berdasarkan sumber sekunder perpustakaan, paling awal berdiri pada masa ini adalah VOC, yaitu Perpustakaan Gereja di Batavia atau kini Jakarta yang dibangun sejak 1624.
Namun, karena beberapa kesulitan, perpustakaan ini baru diresmikan pada 27 April 1643 dengan penunjukan pustakawan bernama Dominus Abraham Fierenius. Pada masa inilah perpustakaan tidak lagi diperuntukkan bagi keluarga kerajaan saja, namun mulai dinikmati oleh masyarakat umum. Perpustakaan meminjamkan buku untuk perawat rumah sakit Batavia, bahkan peminjaman buku diperluas sampai ke Semarang dan Juwana atau Jawa Tengah. Jadi pada abad ke-17, Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan, atau kini layanan seperti ini disebut dengan pinjam antar perpustakaan atau interlibrary loan. Lebih dari 100 tahun kemudian berdiri perpustakaan khusus di Batavia. Pada tanggal 25 April 1778 berdiri Batavia Genootschap atau disingkat BGKW di Batavia. Bersamaan dengan berdirinya lembaga tersebut, berdiri pula perpustakaan lembaga BGKW. Pendirian perpustakaan lembaga BGKW tersebut diprakarsai oleh Mr. J.C.M.